Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungal zoonosis. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Haikutul Masidah dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Untuk yang pertama yaitu aspergillosis. Nah, untuk etiologinya, kapang saprofit ini merupakan komponen umum dari mikroflora tanah yang memegang peranan yang amat penting di dalam dekomposisi bahan-bahan organik. Meskipun ekologi utamanya adalah tanah atau vegetasi yang membusuk, Aspergillus menghasilkan konidia yang berukuran sangat kecil dan ringan sehingga mudah tersebar ke udara dan dapat bertahan hidup dalam berbagai kondisi lingkungan. Genus Aspergillus yang mencakup hampir 200 spesies memiliki dampak yang luar biasa pada kesehatan masyarakat. Nah, untuk distribusi geografis, kapang ini ada di mana-mana dan tersebar luas di seluruh dunia. Selanjutnya, sumber infeksi dan model transmisi. Nah, tanah ini sebagai reservoir dari Aspergillus. Bagian yang menginfeksi adalah konidia atau eksospora dari kapang yang dapat berpindah ke manusia ataupun hewan melalui jalan udara atau airborne. Nah, agen penyebab umumnya ditemukan di mana-mana dan dapat bertahan hidup dengan segala macam variasi kondisi lingkungan. Jarang dijumpai kasus aspergillosis pada manusia menunjukkan adanya suatu ketahanan alamiah dari manusia terhadap infeksi. Namun ketahanan ini dapat dirusak oleh adanya penggunaan imunosupresan atau oleh faktor yang merugikan terhadap fungsi sistem imun. Sumber infeksi yang penting untuk hewan peliharaan dan unggas, begitu juga dengan adanya pekerja yang berkaitan dengan sumber infeksi adalah pakan dan alas kandang yang terkontaminasi oleh kapang. Aspergillus dapat ditemukan di lingkungan sekitar dan reproduksi aseksualnya akan menghasilkan sejumlah konidia. Bila mana konidia diinhalasi oleh penderita yang mengalami penurunan daya tahan tubuh, mengakibatkan konidia akan berkembang di paru dan memicu terjadinya peradangan. Kemudian untuk diagnosis, agen dapat dijumpai di mana-mana. Isolasi dengan cara pembiakan dianggap tidak sesuai karena agen masih tetap ada sebagai kontaminan pada lingkungan atau sebagai saprofit pada saluran pernafasan atas. Nah, kesimpulan diagnosis didasarkan atas pembuatan preparat histologi dengan menggunakan material biopsi yang dikonfirmasikan dengan adanya Conidiospora. Agen dapat juga diisolasi dari biakan yang diperoleh secara aseptik dari lesi-lesi di luar faktor lingkungan. Dengan uji immunodiffusion akan memberikan hasil yang cukup bagus untuk keperluan diagnosis dan umumnya 90% serum yang diambil dari pasien dengan gejala aspergilloma atau aspergillosis yang meluas akan menghasilkan adanya suatu garis presipitasi. Uji lainnya yang dianggap memberikan hasil yang cukup bagus adalah penggunaan counter immunoelectrophoresis serta metode baru adalah dengan menggunakan metode ELISA. Nah, untuk kontrol yaitu akibat ditemukannya kapang secara alamiah di mana-mana, maka tidak pernah diungkapkan tindakan praktis sebagai tindakan kontrol. Menghindari perpanjangan penggunaan antibiotika ataupun kortikosteroid dianggap akan dapat membatasi peningkatan kasus aspergillosis. Kemudian yaitu histoplasmosis. Etiologinya, Histoplasma capsulatum merupakan jamur dimorfik yang berbentuk ragi pada fase parasitik dan dalam fase saprofit berkembang menjadi filamentous mycelium yang selanjutnya akan menghasilkan makrokonidia dan mikrokonidia. Bentuk ragi dapat ditumbuhkan di laboratorium dengan menumbuhkan jamur di dalam media
yang diperkaya dengan unsur-unsur untuk pertumbuhannya pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian histoplasmosis capsulatum dapat ditemukan di seluruh dunia. Agen ini bersifat endemik di wilayah tertentu dari Amerika Serikat, terutama di wilayah sekitar lembah Sungai Ohio dan wilayah hilir Sungai Mississippi. Diketahui bahwa adanya keterkaitan antara pola keasaman dan kelembaban tanah terhadap status endemik dari penyakit ini. Adanya kotoran burung dan kelelawar pada tanah dapat memicu pertumbuhan histoplasma. Nah, reservoir dari agen adalah tanah, di mana jamur biasanya hidup sebagai saprofit. Penyebarannya dalam tanah tidak tentu dan tergantung pada banyak faktor seperti temperatur, kelembaban, dan faktor-faktor lainnya. Gambaran siklus transmisi dari histoplasmosis seperti berikut. Nah, makrofi yang menyebabkan terjadinya kasus sporadik dan wabah epidemik umumnya berkaitan dengan keadaan tanah, di mana ekskresi dari kelelawar atau spesies tertentu dari burung terakumulasi dalam waktu yang lama. Ekskresi ini memberikan peluang kepada jamur untuk berkompetisi dengan mikroorganisme tanah lainnya, sehingga akhirnya dapat bertahan hidup. Di sisi lain, burung sendiri tidak terinfeksi oleh histoplasma capsulatum dan bertindak sebagai peran utama dalam epidemiologi karena memberikan kesempatan pada jamur untuk tumbuh dan berkembang pada ekskretanya. Manusia dapat terinfeksi apabila mengunjungi gua atau saluran-saluran yang banyak ada kelelawarnya. Manusia dan hewan dapat menjadi terinfeksi dari sumber yang sama, yaitu tanah, melalui rute respirasi. Infeksi biasanya terjadi bila foci alamiah seperti perataan tanah, pembersihan, atau perusakan struktur desa, khususnya kandang ayam, berkunjung ke gua kelelawar, dan aktivitas lainnya diganggu oleh berbagai aktivitas yang selanjutnya akan menyebabkan terjadinya penyebaran agen. Diagnosis laboratorium dapat dilengkapi dengan pengujian mikroskop dari pewarnaan kotoran, imunofluoresken menggunakan spesimen klinik seperti sputum, eskudat, ulcer, dan yang lainnya, isolasi kuman dalam media biakan, inokulasi pada mencit, dan pengujian histopatologi atau sumsum tulang belakang, paru-paru, hati, dan ginjal. Histoplasmin diaplikasikan dengan cara yang sama dengan uji tuberkulin dan dibaca setelah 24-48 jam. Nah, uji ini sensitif antara 1-2 bulan setelah infeksi dan berakhir dalam beberapa tahun. Uji ini memiliki nilai epidemiologi yang sangat tinggi, sekalipun demikian pemanfaatannya hanya terbatas untuk keperluan diagnosis klinis. Uji ini sepatutnya digunakan bersama-sama dengan uji kokidiotin dan blastomycin karena adanya reaksi silang. Hasil uji yang negatif biasanya terlihat pada infeksi awal atau penyakit dengan etiologi yang lain. Uji serologi merupakan alat yang cukup canggih untuk diagnosis dan uji untuk blastomikosis dan kokidiomikosis semestinya dilakukan secara bersamaan. Nah, metode utama untuk pencegahan meliputi penurunan keterpaparan orang terhadap debu dengan cara melakukan penyemprotan dengan larutan 3% formalin ke lantai saat membersihkan keranjang ayam atau tempat lainnya yang terkontaminasi. Kemudian penggunaan masker juga disarankan. Kontrol agen pada foki-foki alami sangat sulit. Dalam satu wabah dimungkinkan untuk melakukan eradikasi terhadap jamur dari fokus alamiahnya dengan cara tindakan spraying pada tanah dengan formalin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.